Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Taqiyuddin Hamami, dan yang kedua yaitu Muslimah saya Sarila Arhandi, yang ketiga yaitu Randa Naufal Sofwan, akan menjelaskan tentang pendekatan pengelolaan kelas. Baik, langsung masuk materi yang pertama, yaitu pengertian pendekatan pengelolaan kelas. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung atau direct instruction, pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan itu sendiri akar katanya adalah kelola, ditambah awalan pe dan akhiran an. Pengelolaan dapat dalam pengertian umum adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Pengertian. Beberapa ahli berpendapat salah satunya adalah menurut Outweighted yang disadur oleh F.E. Rosyidi dalam buku Organisasi dan Pengelolaan. Pengelolaan adalah proses dan kegiatan pelaksanaan usaha, memimpin dan menunjukkan arah penyelenggaraan tugas suatu organisasi di dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan kelas adalah keterampilan guru dalam menata atau menciptakan dan memelihara sebuah kelas agar suasana pembelajaran dapat terkendali secara optimal, baik ketika pembelajaran dalam kondisi normal maupun ketika ada muncul hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Tujuan pendekatan pengelolaan kelas. Tujuan pendekatan pengelolaan kelas yang pertama yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Tujuan yang kedua yaitu menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga yaitu menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik dalam kelas. Dan yang terakhir yaitu membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Jenis-jenis pendekatan pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu pendekatan otoriter, yang kedua yaitu pendekatan permisif, dan yang ketiga yaitu pendekatan intimidasi. Yang keempat yaitu pendekatan instruksional, yang kelima yaitu pendekatan kelompok, yang keenam yaitu pendekatan pengajaran, dan yang ketujuh yaitu pendekatan perubahan tingkah laku, yang kedelapan pendekatan sosio-emosional, dan yang kesembilan pendekatan resep, dan yang terakhir adalah pendekatan elektis dan pluralistik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.